Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data untuk mata kuliah statistika maupun statistika dan probabilitas. Kita lihat apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama tentang rata-rata, median, dan modus. Selanjutnya ada kuartil, kuintil, desil, dan persentil. Yang ketiga adalah rata-rata geometrik. Kita ke pendahuluan dulu, yaitu tentang statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif adalah statistik yang hanya berlaku untuk data sampel dan tidak dapat digeneralisasikan terhadap populasi. Statistika deskriptif itu dia lebih ke bagaimana mendeskripsikan atau bagaimana menyajikan data. Jadi dia tidak sampai ke bagaimana menyimpulkan data tadi, misalkan data sampel disimpulkan untuk data populasi. Nah, statistika deskriptif itu dibagi jadi dua, teknik penyajian data dan teknik peringkasan data. Untuk teknik penyajian data di video sebelumnya sudah kita bahas. Nah, hari ini nanti kita bahas ya, khususnya di teknik peringkasan data, ukuran pemusatan data. Sedangkan statistika inferensial adalah statistik yang digunakan untuk mengeneralkan data sampel terhadap populasi. Oleh karena itu terdapat nilai signifikasi alfa. Oke, jadi di sini nanti yang ditekankan bagaimana menyimpulkan populasi. Dari mana? Dari sampel. Dari datanya sampel. Nah, tapi yang perlu diperhatikan bahwa statistika inferensial nanti juga membutuhkan statistika deskriptif atau perlu dilakukan statistika deskriptif dulu. Kenapa? Karena untuk menyimpulkan populasi tadi kita juga butuh statistik, ya. Statistik yang diperoleh dari statistika deskriptif. Nah, kenapa di sini ada nilai signifikasi alfa? Nah, karena tadi yang kita gunakan itu menyimpulkan populasi dari sampel. Maka di situ ada nilai signifikasi atau ada selang kepercayaan. Nah, seberapa percaya kita menyimpulkan populasi tadi dari data sampel. Maka di sini ada nilai signifikasi. Nah, selanjutnya ada istilah parameter dan statistik. Parameter itu untuk karakteristik numerik dari populasi. Statistik itu karakteristik numerik dari sampel atau contoh. Dan statistik adalah tadi statistik kita gunakan untuk menduga parameter. Nah, di sini tadi ditekankan lagi bahwa statistik atau karakteristik dari sampel itu nanti kita gunakan untuk menduga si parameter atau nilai dari populasi. Ya, perlu diperhatikan parameter untuk populasi, statistik untuk contoh, dan statistik nanti kita akan gunakan untuk menduga parameter. Nah, pada pembahasan kali ini akan banyak ditekankan pada statistik daripada parameter. Alasannya bahwa dalam praktek, hampir keseluruhan data yang dihimpun adalah data sampel. Jadi, kebanyakan data yang digunakan itu data sampel. Maka di sini nanti kita bahas lebih ke statistika atau statistik, yaitu data sampel. Nah, selain itu, perbedaan pokok dalam hitung statistik dan parameter tidak ada. Perbedaan yang ada hanya menyangkut penggunaan simbol dan beberapa hal yang tidak prinsip. Jadi nanti sebenarnya sama. Cara menghitung statistik sama parameter itu hampir sama. Caranya hampir sama. Nanti kita lihat rumusnya itu sebenarnya sama. Yang beda apa? Yang membedakan cuma simbolnya saja. Jadi simbolnya saja yang berbeda. Kalau cara mencarinya sebenarnya hampir sama.
Oke, selanjutnya kita ke peringkasan data. Jadi kalau tadi kalau tadi statistik deskriptif itu ada penyajian data dan pengukuran data. Nah, sekarang ada peringkasan data. Nah, peringkasan data itu dibagi jadi pemusatan. Yang pertama yaitu rata-rata, median, dan modus. Jadi di ukuran pemusatan itu yang pokok ada 3. Rata-rata, median, dan modus. Walaupun nanti ada yang lainnya seperti kuartil, kuintil, desil, dan persentil. Tapi itu tidak pokok, yang pokok hanya 3. Rata-rata, median, dan modus. Selanjutnya ukuran penyebaran data itu ada ragam, simpangan baku, range, interval, kuartil, range. Nah, ini untuk yang kedua penyebaran kita akan bahas di video selanjutnya. Yang ketiga pola persebaran. Nah, ini sudah kita bahas persebaran itu di penyajian data ya. Bisa kita lihat dari histogram, plot atau stem leaf, dan box plot. Kita langsung masuk ke yang pertama, rata-rata, median, dan modus. Nah, yang pertama rata-rata atau nanti istilah yang lainnya itu rata-rata hitung, rata-rata aritmatika, atau kita singkat jadi rata-rata maupun rataan. Untuk cara menghitungnya kalian sudah sangat familiar. Caranya jumlahkan seluruh angka data yang selanjutnya dibagi dengan banyaknya atau jumlah data. Jadi tinggal kita menjumlahkan seluruh data, kita bagi sama banyaknya. Jumlah data untuk data sampel disebut sebagai ukuran sampel yang disimbolkan dengan N kecil, dan untuk data populasi disebut sebagai ukuran populasi yang disimbolkan dengan N kapital. Nah, sama ini tentang penyimbolan harus diperhatikan bahwa N itu adalah ukuran atau jumlah sampelnya. Tapi kalau N itu ukuran atau jumlah populasi. Jadi perhatikan simbol N kecil dan N kapital. Selanjutnya cara perhitungannya, jika kita memiliki X1, X2, X3 sampai Xn adalah angka-angka data yang banyaknya atau jumlahnya N, maka rata-rata hitung bisa kita cari pakai X bar sama dengan 1 per N sigma I dari 1 sampai N XI. Nah, ini disebut average atau rata-rata sampel. Nah, ini perlu diperhatikan, untuk simbol rata-rata sampel itu adalah X bar. Atau kalau kita bahasa Inggrisnya rata-rata sampel adalah average. Simbolnya adalah X bar. Nah, untuk rata-rata populasi atau bahasa Inggrisnya mean itu adalah mu. Secara rumus sama, 1 per N sigma I dari 1 sampai N XI. Jadi secara rumus sama ini. Sama persis, yang membedakan cuma simbolnya. Bahwa X bar itu untuk simbol rata-rata sampel dan mu adalah simbol rata-rata populasi. Contoh yang pertama, Mataram Raya Group adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri perdagangan eceran. Dewasa ini perusahaan tersebut memiliki 20 buah supermarket yang tersebar di beberapa kota besar. 7 di antaranya terdapat di kota Jakarta. Selama bulan Desember, ketujuh supermarket tersebut masing-masing mencapai omset sebagai berikut. Nah, ini jadi kita punya data 7 buah supermarket Mataram Raya dan omsetnya. Nah, cara mencari rata-ratanya gimana? Ya berarti tinggal kita jumlahkan seluruh data. 65 tambah 80 ditambah 85 tambah 90 tambah 95 tambah 115 tambah 170. Kita bagi sama 7. Nah, ada 7 buah data, hasilnya 100 atau 170.
gampang untuk mencari rata-ratanya. Sekarang kita lihat sifat-sifat dari rata-rata atau kriteria atau standar matematik yang dimiliki rata-rata. Yang pertama, jumlah beda antara data observasi dan rata-ratanya adalah 0. Atau kita tuliskan sigma I dari 1 sampai N, XI min X bar sama dengan 0. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya, jika setiap data tadi kita kurangi dengan rata-rata, ini kita kurangi dengan rata-rata, 65 kurangi 100, 80 kurangi 100, 85 kurangi 100, 90 kurangi 100, 95 kurangi 100, 115 kurangi 100, 170 dikurangi 100, hasilnya ini kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 0. Ya, jadi sifat pertama, jumlah beda antara data observasi dan rata-ratanya itu adalah 0. Oke, sifat yang kedua, jumlah beda kuadrat antara data observasi dan rata-ratanya adalah minimum. Oke, jumlah beda kuadrat. Beda, ini kata-kata beda kuadrat. Oke. Atau kita tuliskan sigma I dari 1 sampai N, XI min X bar kuadrat sama dengan minimum. Oke, maksudnya seperti apa? Jadi setiap data tadi misalkan kita kurangi 100, karena rata-ratanya ini 100, terus kita kuadratkan. Nah, ini hasilnya kita jumlahkan 7050. Nah, ini tuh pasti nilainya minimum. Maksudnya minimum gimana? Maksudnya jika masing-masing data tadi misalkan kita kurangi nilai di bawah rata-ratanya, misalkan kita kurangi 90 gitu ya, nilai di bawah rata-ratanya. Nah, 5 kurangi 90 kuadrat, 80 kurangi 90 kuadrat, dan seterusnya. Jadi ini kita kurangi 90, maka jumlahnya ternyata 7800. Nah, berarti 7050 ini masih minimum. Nanti bisa kalian coba, misalkan dikurangi sama 95, 80, 70, atau nilai yang lainnya, ya pasti nanti lebih besar dari 7050. Bagaimana kalau setiap data tadi kita kurangi yang lebih dari 100 atau lebih dari rata-rata? Misalkan kita kurangi 110. Nah, ternyata hasilnya 7800, sama melebihi dari 7050. Ya, jadi kalau kita punya data yang kita kurangi dengan rata-ratanya dan dikuadratkan, maka hasilnya sigmanya tadi akan minimum. Nah, ini sudah ada pembuktiannya kalau kita kurangi dengan yang lebih kecil atau lebih besar. Nah, sifat ketiga yaitu rata-rata dapat digunakan untuk menaksir nilai total. Nilai populasi yang dirumuskan sebagai total sama dengan N kali X bar. Nah, contohnya disebutkan bahwa Mataram Raya memiliki 20 supermarket dengan rata-rata omset tadi sudah kita cari 100. Nah, maka total omsetnya bisa kita peroleh dari 20 kali 100 atau hasilnya sama 2 miliar. Ya, jadi bisa kita gunakan untuk menaksir, memperkirakan totalnya seperti apa. Totalnya berarti N yang tadi banyak populasinya kita kali sama X bar, yaitu rata-rata dari sampel. Yang keempat, data yang digunakan untuk menghitung rata-rata adalah keseluruhan data yang ada. Dengan demikian, rata-rata yang berhasil dihitung pun tergantung pada angka-angka data itu sendiri. Jadi, rata-rata itu kita berarti tadi dari menjumlahkan seluruh data. Berarti data yang ada di situ semuanya kita libatkan. Nah, maka dari situ nilai rata-rata itu sangat bergantung dari anggota dari data itu. Nah, hal ini mengakibatkan nanti rata-rata akan sangat peka terhadap data ekstrim. Jadi karena dia melibatkan semua angka yang ada di situ,
Nah, maka dia akan sangat peka terhadap nilai ekstrim. Kalau kita tambahkan saja dengan angka yang sangat kecil atau angka yang sangat besar, maka rata-ratanya juga akan berubah signifikan. Ya, jadi yang terakhir diperhatikan bahwa angka-angka data dapat bervariasi besarnya, maka rata-rata sangat peka terhadap angka-angka data ekstrim. Itu ada 4 sifat dari rata-rata. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari rata-rata dari data yang telah dikelompokkan? Misalkan ini 10, jadi berat badan mahasiswa ini dalam suatu kelas yang bobotnya 10 sampai 22 ada 3, 23 sampai 35 ada 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mencari rata-ratanya ini padahal kita tidak tahu data aslinya seperti apa? Karena misalkan nih yang 23 sampai 35 itu kan kita nggak tahu dia data aslinya seperti apa. Bisa jadi dia 23, 23, 23, 23 semua keempat-empatnya. Atau 35, 35, 35, 35 keempat-empatnya. Maka nanti harusnya rata-ratanya ya berbeda gitu kan. Nah, coba kita lihat. Menghitung rata-rata memang lebih menguntungkan jika dihitung dari data yang belum dikelompokkan. Karena hasil hitungannya lebih mencerminkan fakta yang sebenarnya. Nah, pertanyaannya, apakah rata-rata dari data yang telah dikelompokkan tidak mencerminkan data yang sebenarnya? Ya, jelas hasilnya tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya. Namun, paling tidak mendekati fakta yang sebenarnya. Ya, jadi yang kita lihat tadi ya memang nggak mungkin sama dengan sebenarnya karena kita nggak punya data sebenarnya gitu ya. Kita nggak punya data sebenarnya tadi contohnya 23 sampai 35 bisa jadi data sebenarnya itu keempat-empatnya 23 atau keempat-empatnya 35 atau dia bervariasi maka dia akan sangat banyak kemungkinan. Yang dapat kita lakukan itu hanya dengan mendekati dengan fakta sebenarnya. Jadi kita dekati, kita estimasi. Nah, caranya seperti apa? Maka diperlukan angka-angka data yang dapat digunakan untuk mengestimasi atau menaksir data observasi yang asli. Jadi yang dapat kita gunakan yang mengestimasi. Nah, maka kita perlu angka untuk mengestimasi tadi. Nah, dalam hal ini, titik tengah dapat dijadikan sebagai penaksir data asli yang tersebar di masing-masing kelas. Jadi, untuk menaksir nilainya tadi berapa? Sebenarnya ya 23 sampai 35 itu ada banyak kemungkinan, tapi kita taksir aja nilai tengahnya. Jadi nilai tengahnya kita gunakan sebagai penaksirnya. Nah, cara mencarinya nanti ada 2 cara, yaitu metode divisional atau dengan definisi dan yang kedua dengan pengkodean. Ya, jadi di sini yang perlu ditekankan bahwa sebenarnya rata-rata dari data per kelompok itu tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengestimasi supaya dia mendekati dengan fakta sebenarnya. Coba sekarang kita lihat rumusnya seperti apa. Ini yang pertama metode divisional berdasarkan metode definisi. Nah, titik tengah tadi kita gunakan sebagai penaksir data aslinya. Nah, rumusnya X bar sama dengan 1 per N sigma I dari 1 sampai N XI kali FI. Dan untuk si populasi mu 1 per N sigma I dari 1 sampai N XI FI. Dengan XI tadi merupakan nilai tengah kelas ke I dan FI frekuensi kelas ke I. Contohnya, ini kita punya data tentang usia dari nasabah
60 orang, PT Asuransi Jiwa Jagat Raya. Itu 25 sampai 29 ada 8, 30 sampai 34 ada 14 dan seterusnya. Itu datanya. Oke, kita gunakan metode atau definisi tadi. Pertama kita ambil nilai tengahnya. Nilai tengahnya untuk mewakili kelasnya, untuk mewakili data asli. Kita ambil nilai tengahnya, di tengah-tengahnya sini. Berarti 27. 27 itu sebenarnya bisa kita peroleh dari 25 tambah 29 dibagi 2. Kamu hitung aja pertengahan antara 25 sampai 29 itu adalah 27. Demikian seterusnya, dicari semua nilai tengahnya, terus ini frekuensinya, lalu kita kalikan XI dengan FI. Maka diperoleh ini jumlahnya ada 2275 XI kali FI. Maka rata-ratanya tinggal 2275 kita bagi 60 yaitu 37,92. Nah, sekarang kalau metode pengkodean seperti apa dan kenapa kita harus memakai metode pengkodean, kenapa tidak pakai yang definisi saja. Nah, salah satu alasannya adalah data yang kita miliki itu biasanya nilainya cukup besar. Jadi kalau kita kalikan FI dengan data kita, tadi XI kali FI, datanya nanti akan semakin besar. Misalkan data penjualan, pembelian, piutang, dan sebagainya itu cenderung datanya besar. Maka kalau kita kali sama FI, maka datanya atau kita ngitungnya terlalu besar. Maka kita gunakan metode pengkodean. Interval kelas yang sama ini sebenarnya angka-angka di tengah dapat diubah menjadi suatu skala dengan interval yang sama. Skala di tengah ini lebih sering disebut sebagai kode titik tengah. Kita kodekan setiap kelasnya atau disebut kode titik tengah. Langkah pertama dalam memberi kode titik tengah adalah menetapkan kelas yang nantinya diberi kode atau skala 0. Biasanya merupakan kelas yang berfrekuensi tinggi. Tapi sebenarnya tidak ya, tidak harus. Nanti hasilnya akan sama saja. Mau kelas yang diberikan kode 0 itu yang frekuensi tertinggi atau kelas ini hasilnya akan sama. Nah, kenapa kita pilih yang frekuensinya tertinggi? Tujuannya sebenarnya nanti supaya perhitungannya tidak terlalu besar. Nah, karena nanti kalau frekuensi tinggi kita kalikan 0, maka hasilnya 0. Maka dia ngitungnya nanti kita nggak terlalu besar. Maka tekniknya kelas yang tertinggi kita kodekan 0. Langkah berikutnya adalah menetapkan kode-kode untuk kelas yang lain dengan mengurutkan mulai dari kelas berkode 0 dengan interval yang sama. Rumusnya, X bar sama dengan XA ditambah sigma I dari 1 sampai N UI kali FI per N dikali P. Dengan UI itu adalah kode kelas ke I, XA nilai tengah kelas yang kita kodekan 0, dan P itu panjang kelas. Ini contohnya, ini datanya masih sama kayak tadi. Nah, kalau ini pertama kita kodekan dulu. Yang kita kodekan itu, yang kita kodekan 0 yang frekuensinya terbesar. Frekuensi terbesar adalah 18, maka ini tadi 18 ini kita kodekan 0 di sini. UI-nya kita kodekan 0. Nah, selanjutnya berarti di sini kalau ke bawah ya 1, 2, ke atasnya minus 1, minus 2, minus 3. Ini kodenya. Tadi kita misalkan 0 dulu yang terbesar. Baru setelah itu 1, 2, ke atas min 1, min 2, min 3. Terus kita kali XI kali, ini harusnya XI kali UI ya. Koreksi, ini XI kali, ini berarti UI dikali sama FI. Koreksi, ini harusnya UI dikali sama FI. Berarti ini minus 3 dikali sama 8, minus 24, minus 2 kali 14, minus 28, minus 1 kali 10, minus 10, 0 kali 18, 0, 1 kali 7, 7, 2 kali 3, 0. Nah, kalau kita jumlahkan negatif 49. Kita masukkan ke rumusnya.
XA tadi nilai tengah yang kita kodekan 0, nilai tengahnya itu adalah 42, maka ini 42 plus sigma UI kali FI, ini UI kali FI tadi sigmanya negatif 49 per jumlah frekuensinya atau N-nya tadi, N jumlah data ada 60 dikali sama P, panjang kelasnya ada 5. Nah, maka ini hasilnya 37,92 sama ya hasilnya. Mau menggunakan cara definisi yaitu dari kita ambil nilai tengahnya atau dengan pengkodean hasilnya akan. Nah, sekarang apa kira-kira kelebihan dan kekurangan dari rata-rata sebagai ukuran pemusatan data? Jadi kita lihat rata-rata sebagai ukuran untuk musatnya data tadi. Kelebihannya dulu, yang pertama rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. Sangat populer ya, bisa pasti intinya rata-rata pertumbuhan ekonomi berapa, rata-rata nilai kelasnya berapa. Nah, rata-rata sering digunakan dan lebih mudah dicari nanti. Dalam suatu set data, rata-rata selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. Nah, itu dia rata-rata itu selalu ada dan dia unik, artinya dia cuma ada satu. Yang ketiga, dalam perhitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai rata-rata. Nah, yang bagus juga bahwa rata-rata itu semuanya dilibatkan. Kita punya 10 data ya, 10 data itu semuanya kita libatkan, kita jumlah semua, kita bagi sama banyaknya data. Tidak peka terhadap penambahan jumlah data. Jadi dia tidak peka, artinya misalkan kita tambahkan sama suatu data itu maka nanti tidak akan berubah signifikan. Variasinya paling stabil dan cocok digunakan untuk data yang berhomogen. Jadi cocok untuk data yang homogen, perbedaannya sangat jauh atau menyebar sangat berbeda. Nah, tapi ada beberapa kelemahan. Yang pertama, sangat peka terhadap data ekstrim. Jika data ekstrimnya banyak, rata-rata menjadi kurang mewakili atau representatif. Nah, jadi ini sangat peka sama data ekstrim. Jadi misalkan kita tambahkan beberapa data yang sangat besar atau beberapa data yang sangat kecil, otomatis nanti rata-ratanya itu akan berubah signifikan. Jadi kelemahannya itu kalau kita tambahkan sama data yang cukup besar atau cukup kecil, maka nanti dia akan berubah signifikan. Tidak dapat digunakan untuk data kualitatif. Nah, bagaimana kita mencari rata-rata data kualitatif? Nah, pasti tidak bisa. Jadi, tidak bisa digunakan di data kualitatif. Tidak cocok untuk data yang heterogen. Selanjutnya, median. Selanjutnya median. Definisi adalah suatu nilai data yang membagi dua sama banyak kumpulan data yang telah diurutkan. Jadi, nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak setelah datanya diurutkan. Nah, bagaimana cara mencari median? Pertama ya harus kita urutkan dulu. Jadi misalkan dari kecil terbesar. Terus cari posisi median. Cari posisi median itu diperoleh dari N plus 1 dibagi 2. Nah, jika nanti datanya itu adalah N-nya nanti ganjil, maka ini hasilnya pasti bulat. Ya, N-nya ganjil nanti ini pasti bulat. Tapi kalau genap, data genap ditambah 1 dibagi 2, maka nanti datanya akan tidak bulat. Maka jika N mediannya tadi atau saat jumlah datanya itu ganjil, maka X median tadi di data urutan ke N plus 1 per 2. Tapi kalau kita bagi ternyata hasilnya pecahan, jadi N median tadi hasilnya pecahan, maka X mediannya sama dengan X N median tapi dikurung siku ditambah X median dikurung siku tambah 1 dibagi 2. Nah, mungkin ada yang belum paham.
kurung siku ini simbolnya apa? Kurung siku ini artinya pembulatan ke bawah, ya. Ini pembulatan ke bawah. Misalkan kita dapat X mediannya 7,2. Nah, berarti kita bulatkan ke bawah jadi 7,7. Ya, itu kalau di kurung siku ini dibulatkan ke bawah jadi 7. Ya, jadi misalkan kita dapat X mediannya itu sama dengan 7,2. Nah, maka mediannya data ke 7 ditambah data ke 8 kan ditambah 1 dibagi 2. Itu untuk data yang genap. Oke, ada sifat-sifat atau kriteria dari median. Yang pertama, nilai median lebih ditentukan oleh jumlahnya data. Dalam hal ini genap atau ganjilnya dibandingkan dengan nilai-nilai datanya. Dengan demikian, perbedaan dengan rata-rata yang nilainya ditentukan oleh nilainya datanya. Ini kalau median itu lebih ke datanya ganjil atau genap, gitu ya. Dan tidak semua angka dilibatkan. Nah, kalau rata-rata tadi kan semuanya dilibatkan. Kedua, jumlah beda absolut antara data observasi dengan mediannya adalah minimum yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi, XI min X median di harga mutlak nanti maka hasilnya minimum. Nah, sekarang bagaimana dengan median dari data yang telah dikelompokkan? Ini. Nah, maka rumusnya adalah median sama dengan TB ditambah setengah N min FKM per FM dikali sama P. Dengan TB itu adalah tepi bawah kelas median. FKM frekuensi kumulatif sebelum kelas median dan FM-nya frekuensi kelas median. P tadi panjang kelas. Contohnya ini mediannya. Nah, pertama kita menentukan dulu kelas mediannya di mana. Kelas mediannya ya berarti di 60 dibagi 2, data ke 30. Nah, kita cari data ke 30 itu di mana? Ini kalau kita jumlah dulu 8 ditambah 14, 22, belum sampai ke 30, 22. Baru ditambah 10, 32 berarti dia masuk di sini. Maka kelas mediannya itu di 35 sampai 39. Maka TB yang kita gunakan adalah 34,5. Nah, jadi median sama dengan TB 34,5 ditambah setengah N, N-nya jumlah data dan 60 min FKM. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, ini frekuensi jumlahan frekuensi sebelum kelas mediannya ada 22 dibagi 10, frekuensi kelas mediannya tadi 10 dikali 5. Pasnya 38,5. Nah, sekarang apa kelebihan dan kekurangan median sebagai ukuran pemusatan data? Keuntungannya dulu, pertama, median tidak dipengaruhi oleh adanya angka-angka ekstrim dalam data yang tersedia. Jadi nggak ngaruh, nggak terlalu berpengaruh angka-angka ekstrim tadi. Karena yang kita lihat nilai di tengahnya, kalau ujung-ujungnya ditambah nilai yang sangat besar atau sangat kecil, dia nggak terlalu berpengaruh. Yang kedua, median mudah dimengerti dan mudah menghitungnya. Jadi lebih gampang nyari median, baik dari data yang belum dikelompokkan maupun data yang telah dikelompokkan. Juga dapat dihitung dari data yang telah dikelompokkan dengan kelas terbuka. Yang ketiga, median dapat digunakan untuk data kuantitatif maupun data kualitatif. Nah, selanjutnya kelemahannya seperti apa? Pertama, median hanya dapat ditentukan dari data yang telah diurutkan, sehingga hal ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Nah, itu ya, jadi data harus kita urutkan dulu. Maka dari situ nanti memerlukan waktu yang cukup banyak untuk mengurutkan data tersebut. Yang kedua, median dihitung bukan berdasarkan pada nilai-nilai data, melainkan berdasarkan jumlah data. Maka median sulit dijadikan sebagai ukuran pusat data yang dapat menggambarkan rangkaian
datanya. Oke, jadi tadi median itu cuma diambil nilai tengahnya. Jadi ya paling mentok diambil 2 angka di tengah. Jadi nggak seluruh angka seluruhnya diambil atau digunakan. Contoh ini median tidak representatif jika dijadikan sebagai ukuran pusat data 6, 9, 12, 14, 17, 21 sama 6, 9, 12, 14, 140 dan 500. Nah, jelas nih. Rata-rata yang atas itu adalah 13. Jadi tengah-tengahnya di sini 13, ini juga 13. 13 apakah mewakili satu set data ini? Ya, cukup mewakili ya. Memusat di 13, ya lumayan memusat 13. Tapi kalau ini apakah 13 cukup representatif untuk data ini? Apakah 13 itu dia bisa mewakili satu set data ini? Atau memusat di 13 data ini? Nah, kan enggak. Ini ada 140, ini ada 500. Nah, ini contoh bahwa median itu enggak representatif. Tapi kalau ini tadi rata-rata, kita jumlah bagi data, nah itu cukup representatif. Ini walaupun ada yang data besar atau data kecil. Nah, sekarang kita masuk ke modus. Modus yaitu suatu nilai yang terdapat dalam serangkaian data yang memiliki frekuensi terbesar. Ini contohnya ada 7 tadi supermarket. Nah, ini mana modusnya berapa? Nah, modusnya ya berarti kita lihat 65 cuma sekali ya. 80 muncul sekali, 85 2 kali, 90 sekali, 115 sekali, 170 sekali. Nah, maka modusnya 80. Jadi kebanyakan nanti pendapatannya 80 juta. Nah, selanjutnya nih data ini ada 65, 80, 65 lagi, 90, 95, 90, 170. Nah, modusnya yang mana? Nah, kalau kita perhatikan di sini 65 muncul 2 kali, ya. 65 muncul 2 kali. 90 juga muncul 2 kali. Nah, terus modusnya mana? Kalau ada yang sama jumlahnya, nilai maksimalnya ada 2, nah ya di dua-duanya merupakan modus. Maka 65 dan 80 merupakan modusnya. Untuk data ketiga ini semuanya berbeda. 65, 80, 85, 90, 95, 115, 100. Nggak ada satupun yang sama. Nggak ada satupun yang sama dan nggak ada yang frekuensinya lebih dari 1. Semuanya 1 semua. Nah, kalau ini modusnya berapa? Jawabannya tidak memiliki modus. Jadi diperhatikan. Modus itu belum tentu ada. Walaupun ada, dia juga belum tentu tunggal. Sebenarnya dia tidak tunggal. Oke, untuk modus data yang telah dikelompokkan, ini contohnya masih sama usia tadi. Rumusnya TB plus D1 per D1 plus D2 dibagi P. Dengan TB tepi bawah kelas modus, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Modus itu bisa kita peroleh dari TB. TB-nya 39,5. Nah, TB. Nah, pertama kita tentukan dulu kelas modusnya. Kelas modusnya kan 40 sampai 48 ya. Karena ini frekuensinya 18. Ini berarti 39,5 TB-nya. Ditambah D1 selisih dengan sebelumnya 8, selisih dengan setelahnya 11. 8 per 8 plus 11 kali 5 hasilnya 42,83. Nah, pertanyaannya, apakah 42,83 itu cukup representatif untuk modus yang sudah dikelompokkan seperti ini? Nah, sama kayak tadi kasus di min ya, kita kan nggak tahu sebenarnya data aslinya seperti apa. Nah, misalkan data aslinya itu seperti ini, ya, data aslinya itu seperti ini. Ternyata data aslinya itu 37 itu munculnya sebanyak 9 kali. Dan
data yang menurut kita tadi modusnya di 40 sampai 44 itu datanya ini 40-nya cuma 4 kali, 41-nya 4 kali, 42-nya 4 kali, 43-nya 4 kali, 44-nya 2 kali. Nah, maka jelas terlihat ternyata modusnya bukan di 40 sampai 44. Ternyata modusnya di 35 sampai 39. Nah, bisa jadi nanti kalau di sini yang 30 di sini sebanyak 10 kali. Nah, modusnya di sini. Nah, maka perlu diperhatikan bahwa di modus itu tidak serepresentatif di rata-rata. Modus untuk data yang telah dikelompokkan diperkirakan berada pada kelas yang memiliki frekuensi tertinggi. Sayang sekali sifatnya hanya estimatif. Jadi, cuma kita estimasi bahwa modusnya di frekuensi yang terbesar. Sifat estimatif modus data yang telah dikelompokkan agaknya berbeda dengan sifat estimatif untuk rata-rata dan median. Jadi berbeda dengan rata-rata dan median. Modus data yang telah dikelompokkan dapat berbeda jauh dari data yang sebenarnya. Contohnya ini. Jadi perlu diperhatikan bahwa sebenarnya kalau data berkelompok itu kita cuma mengestimasi. Modus aslinya seperti apa kita tidak tahu. Tapi kita cuma mengestimasi bahwa modus tadi terletak pada frekuensi yang terbesar. Nah, maka ini jelas modusnya 37 ya. Nah, kelebihan dan kekurangan modus sebagai ukuran pemusatan data. Yang pertama, modus memiliki keuntungan atau keunggulan. Yang pertama, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun data kuantitatif. Kedua, tidak dipengaruhi oleh adanya angka-angka ekstrim pada data yang tersedia. Yang ketiga, dihitung untuk data yang dikelompokkan dengan kelas terbuka, jadi dapat dihitung dari kelas yang sudah terbuka. Nah, yang keempat ini atau kelemahannya, modus tadi kalau kita lihat dia belum tentu dimiliki dalam satu set data. Bisa jadi data itu tidak memiliki modus. Nah, ataupun dia punya modus, modusnya belum tentu tunggal. Jadi sebenarnya kelemahan utama modus itu dia tidak punya ketunggalan di sini. Nah, pertanyaannya, kenapa sih dari tadi kita bahas tentang keunggulan dan kelemahan baik rata-rata, median, atau modus untuk ukuran pemusatan data? Nah, alasannya kita ilustrasikan dalam suatu contoh di sini. Di suatu wilayah, sebuah perusahaan properti membangun perusahaan untuk masyarakat di wilayah tersebut. Perusahaan memperoleh informasi bahwa rata-rata jumlah anggota rumah tangga di wilayah tersebut adalah 4 orang. Sehingga perusahaan tersebut membangun perumahan yang terdiri dari 3 kamar tidur. 1 kamar untuk bapak ibu, 2 kamar untuk 2 anak. Ya, jadi dalam survei, perusahaan itu mensurvei di wilayah itu ternyata rata-rata itu ada 4. Ya. Rata-rata dalam suatu keluarga itu terdiri dari 4 orang. Nah, maka perusahaan itu bikin 3 kamar tidur. Nah, 1 kamar untuk bapak ibu dan 2-nya nanti untuk si anaknya tadi. Nah, ternyata setelah perusahaan tersebut dibangun kemudian dipasarkan itu tidak laku karena kurang peminat. Perusahaan pun meneliti apa penyebab kekurangan peminat perumahan tersebut. Ya, jadi dia sudah melakukan survei, sudah benar bahwa rata-rata itu satu keluarga itu terdiri dari 4 orang gitu ya. Terdiri dari 4 orang. Berarti itu ada ayah ibu sama 2 anak-anak. Nah, maka dibikin dah 3 kamar. 1 kamar untuk ayah ibu, 2 kamar untuk 2 anaknya tadi. Tapi ternyata tidak laku. Nah, kenapa sampai tidak laku? Padahal dia sudah melakukan survei yang benar. Dia sudah
sesuai surveinya bahwa rata-ratanya itu 4 orang. Nah, ini setelah diteliti ternyata walaupun rata-rata anggota rumah tangga adalah 4 orang, namun kebanyakan anggota rumah tangga di wilayah tersebut adalah 3 orang dan 5 orang. Sehingga perumahan yang mereka butuhkan adalah rumah yang terdiri dari 2 kamar. 1 kamar untuk bapak ibu, 1 kamar untuk 1 orang anak, atau 4 kamar. 1 kamar untuk bapak ibu dan 3 kamar untuk 3 anak. Perusahaan pun menyadari kekeliruan tersebut bahwa kesalahan merencanakan jumlah kamar disebabkan kurangnya memahami pemanfaatan data. Nah, itu jadi ternyata walaupun rata-ratanya itu adalah 4 orang, tapi sebagian besar keluarga di wilayah itu terdiri dari 3 orang atau 5 orang. Ya, jadi nggak bakal laku yang 4 orang tersebut. Jadi pentingnya kita memilih yang ukuran pemusatan yang sesuai. Apakah itu kita gunakan rata-rata, median maupun modus. Jadi tidak selalu rata-rata yang kita gunakan, tergantung konteks atau permasalahan yang ada. Nah, ini hubungan antara rata, median, dan modus. Jadi jika rata-rata, median, dan modusnya itu sama, maka gambarnya seperti ini, lonceng dia simetris di tengah. Jadi ini sama. Rata-rata, median, dan modusnya sama semua, dia di tengah di sini nilainya. Tapi kalau rata-ratanya lebih besar dari median dan modus, jadi urutannya dari modus dulu, baru median, baru rata-rata, maka gambarnya seperti ini, puncaknya. Ini modusnya di sini, rata-ratanya di sini, dia menceng ke kiri. Tapi kalau rata-ratanya urut, yang paling kecil rata-rata dulu, baru median dan modus, maka dia bentuknya menceng ke kanan seperti ini. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan juga bahwa di sini median tetap selalu nilainya di tengah antara modus maupun rata-rata. Sekarang kita ke kuartil, kuintil, desil, dan persentil. Nah, jika tiga nilai tadi, rata-rata, media, dan modus merupakan ukuran lokasi yang cenderung bertindak sebagai ukuran pusat data, maka keempat ukuran itu hanya merupakan ukuran lokasi. Nah, jadi yang membedakan sebenarnya kuartil, kuintil, desil, dan persentil itu lebih ke lokasinya, bukan ke musatnya, ya. Nah, kuartil itu kita gunakan jika data tadi kita bagi jadi 4 bagian yang sama. Ini langsung kita gunakan rumus untuk data berkelompok, ya. QI sama dengan TB plus I per 4 N min FK per F kali P, di mana I dari 1 sampai 3. Di kuartil nanti ada 3, kuartil 1, 2, dan 3. Kalau kuintil itu membagi data jadi 5 yang sama. Maka QTI sama dengan TB plus I per 5N min FK per F dikali sampai. Dikali sama P, I dari 1 sampai 4. Dan selanjutnya desil. Desil berarti membagi menjadi 10. Rumusnya DI sama dengan TB plus I dari 1 sampai I per 10 N min FK per F kali P, I dari 1 sampai 9. Kalau persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama, maka PI sama dengan TB plus I per 100 N min FK per F kali P, I dari 1 sampai 99. Ini contohnya, tentukan kuartil 3, kuintil 4, desil 4, dan persentil 23. Oke, kita lihat dulu kuartil ketiga. Nah, kuartil ketiga kita harus tentukan dulu kuartilnya di mana. Kuartil ketiga berarti nanti di 3/4 data. 3/4 kali 100 jadi 75. Nah, data ke-75 itu di sini, ya. Ini data ke-75. Maka nanti TB-nya sama dengan 39,5
ditambah 3/4 kali 100 min FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Maka ini frekuensi kumulatifnya ada 54. Ini 54 per 26. 26 tadi frekuensi kelasnya dikali 5, hasilnya 43,5. Kalau QT 4 berarti kuintil 4 itu berarti 4/5 kali 10. 4/5 kali 100, kan maaf datanya ada 100, berarti ada data urutan ke-80. Data urutan ke-80 di sini. Maka TB-nya sama, 39,5 ditambah 40/5 kali 100 min 54. Frekuensi kumulatif 54 per 26 kali 5, hasilnya 45,5. Desil keempat, berarti kita lihat dulu 4/10 dikali sama 100, berarti data ke-40. Data ke-40 di sini. Maka TB-nya 34,5 ditambah 4/10 kali 100 min FK. FK-nya sebelumnya berarti 37/17 dikali 5. Persentil ke-23 berarti 23/100 kali 100, berarti data urutan ke-23. Data urutan ke-23 di sini. Maka di sini jadi 29,5 ditambah 23/100 kali 100 min 18/26. Sebentar, ini harusnya pernya bukan per 26 ya, tapi kalau data 29 ini pernya per 19, direvisi ini harusnya pernya per 19 dikali 5, hasilnya 30,46. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke rata-rata geometrik. Apakah bedanya rata-rata aritmatika atau rata-rata biasa tadi dengan rata-rata geometrik? Nah, coba kita lihat. Untuk pemahamannya, coba kita lihat dari contoh kasus dulu. Misalkan Anda memiliki uang 100 juta yang akan diinvestasikan dalam saham A dan saham B. Berikut data prosentase jumlah uang 7 tahun terakhir dari seseorang yang menginvestasikan uang. Jadi misalkan kalian punya uang 100 juta mau diinvestasikan milih ke A atau B ya. Nah, kita punya data ini, misalkan teman Anda sudah menginvestasikan selama 7 tahun, ternyata kondisi atau jumlah uangnya 7 tahun terakhir, prosentasenya sudah diketahui. Nah, ini misalkan saham A itu tahun pertama dia uangnya jadi 120% dari jumlah awalnya, atau berarti naik 20%. Kalau tahun kedua naik 30% atau jadi 130% dari jumlah setahun sebelumnya. Ini berarti naik 30% dari tahun sebelumnya, naik 20% dari tahun sebelumnya, ini juga sama. Nah, kalau kita cari rata-rata langsung, rata-rata ini itu 131%. Artinya, kenaikannya rata-rata 31% di sini kan. Nah, kalau di sini, itu naiknya itu naik 100%, jadi 2 kali lipatnya. Terus ini naik 80%. Nah, tapi ini dia turun, tinggal 80% uangnya, atau berarti rugi 20%, ini naik 100%, naik 400%, ini turun 20%, ini turun 20% jumlah uangnya. Jadi 137. Kalau kita rata-rata ini 137. Nah, pertanyaan Anda milih yang A atau milih yang B? Kalau yang A ini rata-ratanya 31%, untungnya rata-rata naiknya 31%. Kalau ini 37%. Nah, otomatis kalian akan milih 37%, yaitu saham B. Nah, tapi pertanyaan, apakah ini memberi keuntungan yang lebih? Nah, coba kita lihat. Nah, ini sudah saya hitungkan. 120% dikali sama 100, berarti setelah tahun pertama dia jadi 120 juta. Nah, terus naik jadi tinggal 130%-nya, maka ini kita kalikan sama 120, jadi 156 sama ini 130 kali 156, 202, ini juga ya kita kalikan,
ini kita kalikan juga gitu dan seterusnya. Nah, ternyata di akhir tahun ke-7 uangnya jadi 657 juta gitu ya, 657 juta. Sedangkan kalau dia pakai yang B itu awalnya 200% ada 2 kali lipat, jadi 200 juta. Terus jadi 180%-nya dari 200 juta, jadi 360 juta. Terus tinggal 80%-nya dari 360, 288. Naik lagi 2 kali lipatnya. Naik lagi 40% jadi ini. Turun tinggal 80%-nya. Turun lagi 80%. Ternyata 516. Nah, ternyata lebih menguntungkan kalau yang saham A gitu ya. Lebih menguntungkan jika menanamkan saham-saham A. 657 ini tadi 516. Nah, dari situ sebenarnya bisa kita lihat. Ternyata kalau ini tadi tinggal kita cari rata-ratanya nggak cocok, nggak sesuai. 31% ini artinya bukan kita untungi 31% di akhirnya itu enggak. 37% ternyata enggak, justru lebih ke kecil. Nah, maka kita perlu bagaimana mencari rata-rata kenaikan yang seperti ini. Nah, maka ada rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik sering digunakan dalam bisnis dan ekonomi untuk menghitung rata-rata tingkat perubahan. Ya, jadi kata kuncinya untuk menghitung tingkat perubahan. Rata-rata tingkat pertumbuhan atau rasio rata-rata untuk data berurutan tetap atau hampir tetap, atau untuk rata-rata kenaikan dalam bentuk persentase. Rata-rata ukur atau geometrik adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan N dengan banyaknya data sampel. Jadi diakar pangkatkan atau dikali sama dipangkatkan dengan 1/N. Ini rumusnya XG sama dengan kita kali semua X1, X2, X3 kali N dipangkatkan 1/N. Atau bisa kita gunakan rumusnya, jadi kalau kita gunakan rumusnya ini simbol sigma I1 sampai N XI. Sigma ini sebenarnya hampir kayak sigma ya, kalau sigma itu di jumlah, tapi kalau yang simbol kayak ini simbol pi itu dia dikalikan. Jadi pi I dari 1 sampai N XI artinya X1 kali X2 kali X3 sampai X3. Nah, tapi yang jadi masalah nanti cukup besar kalau setiap data itu kita kali, ya. Setiap data itu kita kali. Nah, maka bisa kita gunakan rumus yang kedua log. Sedikit revisi, ini harusnya dia saat ada depannya 1/N ya. 1/N. Jadi rumusnya log G sama dengan 1/N. Sigma I dari 1 sampai N log XI. Nah, jadi kalau log, ini kan cuma sigma. Jadi dilogkan setiap data, terus disig, maka nanti jumlah, maka angkanya nanti tidak akan terlalu besar. Oke, contohnya, nah ini sebenarnya sama kayak tadi, data kita ada A dan B. Ini pertama kalau pakai log, kita cari lognya dulu, log 101,2 ini, log 1,3, kita cari lognya dulu. Ini juga kita cari lognya, ini kita sigmakan, kita jumlah. Maka kalau A itu log G sama dengan 1/N sigma I dari 1 sampai N log XI. Nah, ini sama dengan 0,818 dibagi 7, maka 0,1168. Nah, tapi kan ini sebenarnya log G gitu ya. Kalau G-nya berapa? G-nya berarti ya 10 pangkat ini. 10 pangkat 0,1168, 1,308. Untuk yang B sama, ini 0,717 ini jadi 0,713 dibagi 7 0,1018 itu 10 pangkat 0,1018 jadi 1,268. Nah, ini kalau ini kan jadi terlihat gitu ya. Jadi terlihat di sini 1,38 sama 1,26. Ya, berarti lebih besar yang A. Sesuai ya. Jadi hasil akhirnya kalau kita hitung manual itu harus besar A-nya, lebih menguntungkan yang A. Nah, maka benar bahwa ini
lebih menguntungkan yang A, 1,38 daripada ini cuma 1,26. Ya, ini tadi rumusnya, kalau pakai perkalian juga boleh, di pangkat yang satu hasilnya akan sama saja. Ini contoh yang A, dia sama 1,308. Nah, pertanyaannya, apakah makna dari angka 1,308 itu maknanya seperti apa? Nah, maknanya bahwa dia rata-rata perubahan setiap gitu ya. Rata-rata perubahan setiap tahunnya, kalau ini jadi tahun, itu yang tadi 1,308 atau jadi 130,8%. Nah, maka kalau kita kalikan ini, jadi rata-ratanya tadi 130,8%, itu kita kalikan dengan awalnya tadi 100 juta, maka jadi 130. Terus ini 130 kita kali lagi sama ini hasilnya ini. Ini kita kali sama ini hasilnya ini. Ini dikali juga hasilnya ini, kita kali. Nah, ternyata sama 655. Ya, ini coba kamu cek lagi sama hasil yang kita hitung manual tadi di awal, hasilnya sama, yaitu 655. Nah, cuma sedikit ada perbedaan di pembulatan saja. Ya, jadi rata-ratanya ini sama 126, kalau kita cari sama 515. Nah, coba kamu cek lagi yang awal tadi, kita juga menghasilkan sama. Ini 516, yang cuma beda di pembulatan, ini 5657. Nah, jadi hampir sama. Nah, itu ya. Jadi, kesimpulan di sini bahwa rata-rata geometrik itu digunakan untuk tadi laju atau perubahan. Nah, angkanya tadi apa? Misalkan 130,8, ya berarti laju perubahan di setiap tahunnya atau setiap sesinya di sini adalah 130,8. Nah, jadi harus hati-hati kapan kita menggunakan rata-rata aritmatika atau rata-rata yang biasa, kapan menggunakan rata-rata geometrik. Geometrik tadi khusus untuk yang laju atau perubahan. Nah, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.